Kubalas hinaan tetanggaku saat aku menikahi janda kaya raya buat mereka malu di depanku. Aku, Nanang, hanya seorang pemuda biasa yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari aku bangun pagi-pagi buta, bahkan sebelum ayam berkokok, untuk memulai rutinitas yang sama, mencari pekerjaan apapun agar bisa membantu keluargaku bertahan hidup. Ayah sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu, dan sejak itu, beban keluarga jatuh di pundakku. Ibu hanya buruh cuci, dan penghasilannya tidak cukup untuk menghidupi kami semua. Aku juga harus memastikan 3 adik perempuanku tetap bisa sekolah, meski keadaan serba sulit. Setiap pagi, aku berjalan kaki menyusuri jalan-jalan desa, menawarkan tenagaku kepada siapa saja yang membutuhkan. Kadang-kadang aku bekerja sebagai kuli bangunan, kadang-kadang menjadi pengantar barang, atau bahkan membersihkan halaman rumah orang. Apapun pekerjaannya, asalkan halal dan bisa menghasilkan uang, aku akan melakukannya. Tapi, meski aku sudah berusaha keras, tetap saja ada yang kurang. Uang yang kudapat hanya cukup untuk makan sehari-hari, belum lagi untuk memperbaiki rumah kami yang sudah reot dan bocor saat hujan. Yang paling menyakitkan adalah ketika para tetangga mulai berkomentar. Mereka selalu pura-pura peduli, tapi sebenarnya mereka hanya ingin menyindir. "Nanang, kok masih nganggur aja? Anak-anakku yang kerja di pabrik udah bisa kasih uang buat orang tua," kata Bu Siti suatu sore saat aku lewat di depan rumahnya. Atau, "Rumahmu tuh kayak gubuk, kapan diperbaiki? Kamu ini pemuda miskin ya, pasti nggak bakal laku nikah deh," tambah Pak Darto sambil tertawa dengan teman-temannya. Aku hanya diam mendengar semua itu. Aku tahu mereka tidak benar-benar peduli. Mereka hanya iri karena aku masih muda, tapi hidupku terlihat begitu menyedihkan di mata mereka. Kata-kata mereka memang menyakitkan, tapi aku tidak bisa marah. Aku hanya bisa menelan ludah dan terus berjalan. Di dalam hati, aku bersumpah bahwa suatu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa mereka salah. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa meraih kebahagiaan, meski dari nol. Tapi, untuk saat ini, aku hanya bisa terus berusaha. Aku pulang ke rumah dengan langkah lelah, membawa sedikit uang hasil kerja seharian. Adik-adikku sudah menunggu di meja makan. Wajah mereka tampak lesu karena hanya ada nasi dan sayur bening tanpa lauk. Ibu duduk di sudut ruangan, tangannya masih basah karena baru selesai mencuci baju tetangga. Aku tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa sesak di dada. Aku tahu bahwa inilah takdir yang harus aku jalani untuk sementara waktu. Aku hanya berharap, suatu hari nanti, semuanya akan berubah. Hari itu, seperti biasa, aku pulang dengan sepeda tua yang sudah berkarat. Tubuhku terasa lemas setelah seharian bekerja sebagai kuli angkut di pasar. Aku tidak mendapat bayaran banyak, hanya cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk. Namun, meski lelah, aku tetap harus pulang ke rumah. Adik-adikku pasti sudah menunggu. Saat melewati jalan setapak yang agak sepi, aku melihat sesosok wanita duduk di pinggir jalan. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan. Tapi ketika aku mendekat, aku melihat wajahnya yang tampak sedih, dan kakinya penuh darah. Sepertinya dia terluka karena terkena sesuatu. Aku ragu sejenak. Apakah aku harus membantu? Aku bukan siapa-siapa baginya, dan mungkin dia punya keluarga yang bisa menolongnya. Tapi saat kulihat matanya yang berkaca-kaca, aku tidak tega meninggalkannya begitu saja. "Bu, kenapa?" tanyaku sambil berhenti di dekatnya. Kakiku terkena paku," katanya pelan. Suaranya bergetar. Aku nggak bisa jalan. Tanpa banyak bicara lagi, aku turun dari sepeda dan mengeluarkan sapu tangan lusuh yang selalu kubawa. Aku membersihkan lukanya seadanya, meski aku tahu ini bukan penanganan yang tepat. Setelah lukanya sedikit bersih, aku membantunya berdiri, perlahan. "Rumah ibu di mana?" "Saya antar," kataku. Dia menunjuk arah jauh di ujung jalan, dan aku langsung tahu bahwa dia tidak akan bisa sampai ke sana sendirian. Aku pun menggendongnya di punggungku meski tubuhku sudah lelah dan mulai berjalan. Selama perjalanan, kami hampir tidak bicara. Hanya sesekali dia memberi petunjuk arah. Aku merasa aneh, tapi juga ada rasa lega karena bisa membantu orang lain. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya kami sampai di depan sebuah rumah besar. Aku terkejut. Rumah ini sangat mewah, jauh berbeda dari rumah-rumah di desaku. Pagar besi hitam mengelilingi halaman luas yang tertata rapi, dan lampu-lampu di teras menyala terang. "Inilah rumahku," katanya pelan.
Dia meminta pembantu yang membukakan pintu untuk membawanya masuk. Aku hanya berdiri di depan pintu, merasa canggung. Tapi sebelum pintu ditutup, dia memanggilku. "Masuk sebentar," katanya. Aku menggeleng. "Nggak usah, Bu. Saya cuma ingin memastikan Ibu sampai di rumah dengan selamat." Namun dia bersikeras. Akhirnya, aku masuk. Di dalam, aku semakin terkejut. Ruang tamu yang luas dipenuhi furnitur mahal, dan aroma harum lilin menguar di udara. Wanita itu duduk di sofa sambil memijat kakinya yang masih terluka. Dia memperkenalkan dirinya sebagai dia, seorang janda dengan 1 anak. "Terima kasih sudah menolongku," katanya dengan senyum hangat. "Kamu orang baik. Kalau kamu mau, aku butuh bantuan untuk merawat kebun di rumah ini. Kamu tertarik?" Aku terdiam sejenak. Ini adalah kesempatan yang tidak disangka-sangka. Bekerja di rumah sebesar ini pasti akan memberiku penghasilan lebih baik daripada menjadi kuli angkut di pasar. Tapi, ada sesuatu yang membuatku ragu. Apakah aku pantas bekerja di tempat seperti ini? Apakah mereka akan menerimaku? "Kenapa diam?" tanyanya, membuyarkan lamunanku. Tentu saja aku mau, Bu," jawabku akhirnya. "Tapi aku nggak yakin bisa bekerja di tempat sebesar ini." Dia tersenyum. "Jangan khawatir. Kamu orang baik dan itu yang penting. Mulai besok kamu bisa datang pagi-pagi, ya?" Aku mengangguk, masih belum percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Saat pulang ke rumah, aku tidak bisa berhenti memikirkan pertemuanku dengan dia. Siapa sangka sebuah insiden kecil di jalan bisa membawa perubahan besar dalam hidupku? Meski begitu, aku tidak berharap lebih. Aku hanya ingin bekerja dengan baik dan membantu keluargaku. Sejak hari itu, aku mulai bekerja di rumah dia sebagai tukang kebun. Setiap pagi, aku datang lebih awal untuk membersihkan halaman, menyiram tanaman, dan merapikan semak-semak. Pekerjaan ini jauh lebih ringan dibandingkan menjadi kuli angkut di pasar, dan bayarannya pun jauh lebih baik. Aku bisa membawa pulang uang yang cukup untuk membeli lauk pauk, dan bahkan menabung sedikit demi masa depan adik-adikku. Namun, ada sesuatu yang berbeda tentang pekerjaan ini. Bukan hanya karena lingkungan kerjanya yang nyaman atau upahnya yang lebih besar, tapi juga karena sikap dia padaku. Dia sering muncul di halaman saat aku bekerja, mengajakku mengobrol sejenak. Awalnya, aku merasa canggung. Bagaimana mungkin seorang wanita kaya seperti dia mau berbicara dengan orang sepertiku? Tapi lama-kelamaan, aku mulai terbiasa. Dia tidak pernah bersikap sombong atau merendahkan. Dia mendengarkan ceritaku tentang keluarga, tentang perjuanganku mencari pekerjaan, dan tentang sindiran tetangga yang selalu membuatku merasa rendah diri. "Aku tahu rasanya hidup susah," katanya suatu pagi saat aku sedang menyapu daun-daun kering di halaman. "Dulu, sebelum suamiku meninggal, aku juga pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Orang-orang sering meremehkan kita hanya karena keadaan ekonomi kita tidak sebaik mereka." Aku terdiam mendengar kata-katanya. Ternyata, dia juga pernah mengalami masa-masa sulit seperti aku. "Tapi Bu, bagaimana Ibu bisa bertahan?" tanyaku penasaran. "Karena aku percaya bahwa kehidupan ini akan berubah jika kita terus berusaha dan tidak menyerah," jawabnya sambil tersenyum. "Dan kamu Nanang sudah melakukan yang terbaik untuk keluargamu. Itu hal yang patut dibanggakan. Setiap kali kami berbicara, aku merasa ada sesuatu yang istimewa antara kami. Dia bukan sekadar majikan bagiku. Dia lebih seperti teman yang bisa memahami perasaanku. Bahkan, kadang-kadang dia memberiku makanan tambahan untuk dibawa pulang ke keluarga. "Ini untuk ibumu dan adik-adikmu," katanya suatu sore saat memberiku kotak makanan berisi nasi dan lauk yang lezat. Aku tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih berulang kali. Hubungan kami semakin dekat setiap harinya. Kadang-kadang, dia mengajakku duduk di teras rumah setelah aku selesai bekerja, dan kami berbincang tentang banyak hal. Dia bercerita tentang mantan suaminya yang meninggalkannya setelah perceraian, dan bagaimana dia harus membesarkan anaknya sendirian. Aku juga menceritakan tentang ayah yang sudah meninggal, ibuku yang bekerja keras sebagai buruh cuci, dan impianku untuk melihat adik-adikku berhasil di sekolah. Suatu malam saat aku sedang membersihkan alat-alat kebun, dia datang dengan segelas teh hangat. "Nanang," katanya pelan, "aku ingin bertanya sesuatu." Aku menoleh, agak gugup. "Iya, Bu." "Apa kamu bahagia dengan kehidupanmu sekarang?" tanyanya. Aku terdiam sejenak. Aku
Aku berusaha untuk bahagia, Bu. Meski kadang hidup ini terasa berat, aku selalu berusaha menjalaninya dengan ikhlas. Dia tersenyum, matanya tampak berbinar. Aku senang mendengarnya, karena sebenarnya aku juga merasa bahagia ketika berada di dekatmu. Pernyataan itu membuat jantungku berdebar kencang. Apakah maksudnya? Aku tidak berani bertanya lebih lanjut. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan perasaan bingung sekaligus senang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, hubunganku dengan dia sudah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar majikan dan pekerja. Hari-hari berlalu, dan hubunganku dengan dia semakin dekat. Kami tidak lagi hanya berbicara tentang pekerjaan atau hal-hal sepele. Dia sering menceritakan harapannya untuk masa depan, termasuk tentang anaknya yang masih kecil. Aku pun mulai membayangkan bagaimana rasanya menjadi bagian dari keluarganya. Namun, ada satu pertanyaan besar yang selalu menghantui pikiranku. Apakah dia benar-benar memiliki perasaan padaku? Ataukah semua ini hanya kebaikan hatinya sebagai majikan? Suatu malam, setelah aku selesai bekerja di kebun, dia memanggilku masuk ke ruang tamu. Aku merasa canggung karena biasanya aku hanya duduk di teras atau di halaman belakang. Tapi kali ini, dia memintaku duduk di sofa, tepat di sampingnya. Ada sesuatu yang berbeda dalam suasana itu. Suasana yang lebih formal, tapi juga penuh ketegangan. "Nanang," katanya pelan, matanya menatap lurus ke mataku. "Aku ingin bicara serius denganmu." Jantungku langsung berdebar kencang. Aku hanya bisa mengangguk, takut untuk menyela. "Aku tahu kita berasal dari latar belakang yang berbeda," lanjutnya. "Kamu mungkin merasa bahwa aku terlalu jauh darimu, bahwa kita tidak mungkin bersama. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sudah lama merasa nyaman di dekatmu. Kamu orang baik, Nanang. Kamu bekerja keras, bertanggung jawab, dan mencintai keluargamu. Itu semua adalah kualitas yang sangat aku kagumi." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. "Apakah ini artinya?" "Aku ingin melamarmu, Nanang," katanya tegas, suaranya sedikit bergetar. "Aku ingin kamu menjadi suamiku. Aku akan memenuhi semua kebutuhanmu dan keluargamu, termasuk biaya sekolah. Adik-adikmu, aku hanya ingin satu hal darimu, kesetiaan dan cinta. Apakah kamu mau?" Aku terkejut mendengar kata-katanya. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Tapi, di saat yang sama aku merasa ragu. Aku hanyalah seorang pemuda miskin dari desa, sementara dia seorang janda kaya raya. Apakah aku pantas untuknya? Apakah aku bisa membuatnya bahagia? Pikiran-pikiran itu berkecamuk di kepalaku. "Bu, aku mencoba berbicara, tapi kata-kataku tersendat." Dia tersenyum lembut. "Kamu tidak perlu menjawab sekarang. Pikirkan baik-baik, Nanang. Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku serius dengan perasaanku ini." Malam itu, aku pulang ke rumah dengan pikiran yang penuh. Ibu dan adik-adikku langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda dariku. "Ada apa, Nak?" tanya ibuku. Wajahnya tampak khawatir. Aku menghela napas panjang. "Bu, aku dilamar oleh Budia. Dia ingin aku menjadi suaminya." Ibu terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah cerah. "Itu kabar baik, Nak. Dia wanita baik, dan dia pasti bisa membantu kita semua." Tapi aku tetap ragu. "Apa aku pantas, Bu? Aku cuma pemuda miskin. Dia terlalu baik untukku." Ibu memegang tanganku erat-erat. "Nak, hidup ini bukan soal siapa yang lebih baik atau lebih buruk. Yang penting adalah niatmu. Jika kamu mencintainya dan ingin membahagiakannya, maka itu sudah cukup. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa bertanggung jawab. Sekarang, tinggal bagaimana kamu memutuskan." Setelah berpikir semalaman, akhirnya aku memutuskan untuk menerima lamaran dia. Aku tahu ini adalah kesempatan besar, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk keluargaku. Seminggu kemudian, kami menikah secara sederhana. Hanya keluarga dan beberapa teman dekat yang hadir. Dia tampak begitu cantik dengan gaun putihnya, dan aku merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Setelah pernikahan, segalanya berubah drastis. Dia memberiku kehidupan yang jauh lebih baik. Adik-adikku bisa melanjutkan sekolah tanpa khawatir soal biaya, dan ibu tidak perlu lagi bekerja sebagai buruh cuci.
Aku merasa lega karena akhirnya bisa membahagiakan keluargaku. Tapi yang paling penting, aku merasa bahagia bersama dia. Dia benar-benar mencintaiku dengan tulus, dan aku pun mencintainya sepenuh hati. Hari yang aku tunggu-tunggu akhirnya tiba. Setelah beberapa minggu menikah dengan dia, aku memutuskan untuk membawa istriku pulang ke rumah ibuku. Aku ingin memperlihatkan kepada keluargaku bahwa aku sudah berhasil meraih kebahagiaan, meski dari nol. Lebih dari itu, aku juga ingin membuktikan kepada para tetangga yang dulu sering menghinaku bahwa mereka salah. Kami berangkat pagi-pagi buta dengan mobil mewah milik dia. Aku duduk di kursi depan, sementara dia dan anaknya duduk di belakang. Aku masih tidak bisa percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Dulu, aku hanya seorang pemuda miskin yang berjalan kaki mencari pekerjaan. Sekarang, aku duduk di dalam mobil mewah bersama istriku yang cantik dan kaya raya. Hidup ini memang penuh kejutan. Saat kami sampai di desa, semua mata tertuju pada mobil kami. Beberapa anak kecil berlarian mengikuti mobil, sementara para tetangga mulai keluar dari rumah mereka. Penasaran siapa yang datang dengan mobil sebesar itu. Aku tersenyum tipis saat melihat wajah-wajah mereka yang penuh keheranan. Aku turun dari mobil, lalu membantu dia dan anaknya keluar. Ibu dan adik-adikku sudah menunggu di depan rumah. Wajah mereka tampak gembira melihat kedatangan kami. "Bu, ini istriku, dia," kataku sambil memperkenalkannya kepada ibu. Ibu langsung memeluk dia erat, matanya berkaca-kaca karena bahagia. "Terima kasih sudah menjaga anakku, Bu Dia," katanya dengan suara bergetar. Dia tersenyum lembut. "Ibu tidak perlu berterima kasih. Nanang adalah suamiku, dan aku sangat mencintainya." Setelah acara sederhana di rumah, aku langsung memesan renovasi rumah ibuku. Aku ingin rumah ini menjadi layak huni, agar ibu dan adik-adikku bisa tinggal dengan nyaman. Pekerja bangunan datang keesokan harinya, dan dalam waktu seminggu, rumah kami yang dulu reot berubah menjadi rumah yang kokoh dan indah. Atap bocor diganti, dinding dicat ulang, dan halaman dirapikan. Semua orang di desa tidak bisa menyembunyikan kekagetan mereka. Para tetangga mulai mendekat, pura-pura ramah. "Wah Nanang, rumahmu bagus sekali," kata Bu Siti, yang dulu sering menyindirku. Aku hanya tersenyum dingin. "Iya Bu, alhamdulillah. Sekarang kami bisa hidup lebih baik." Pak Darto, yang pernah menyebutku, pemuda miskin yang tak akan pernah punya istri, ikut bicara. "Ternyata kamu bisa dapat istri kaya raya ya Nanang. Hebat sekali." Aku menatapnya lurus-lurus. "Ya Pak, ternyata usaha dan kebaikan hati bisa membawa seseorang pada kebahagiaan. Meski dulu saya miskin, saya tidak pernah menyerah. Dan sekarang, saya bisa membuktikan bahwa sindiran-sindiran Bapak salah." Mereka terdiam, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku bisa melihat rasa malu di wajah mereka. Anak-anak mereka yang katanya sukses, belum bisa memperbaiki rumah orang tua mereka. Sementara, aku, yang dulu mereka remehkan, berhasil melakukannya. Aku tidak berniat untuk menyombongkan diri, tapi aku ingin mereka tahu bahwa hinaan mereka dulu tidak membuatku jatuh. Justru, itu membuatku semakin kuat. Beberapa hari kemudian, aku dan dia kembali ke rumah barunya di kota. Aku merasa lega dan bahagia. Aku berhasil membuktikan kepada diriku sendiri dan orang-orang di sekitarku bahwa kerja keras dan kebaikan hati bisa mengubah hidup seseorang. Aku juga bersyukur memiliki dia yang mencintaiku dengan tulus serta keluarga kecil yang kini hidup sejahtera.